lagi mohon dengan hormat Bapak Ibu Dewan Guru bisa mengisi di belakang masih ada kosong. Ya, mengingat waktu pukul 9:35. Kita akan mulai acara kita pada pagi hari yang berbahagia ini menjelang siang. Pertama saya ucapkan selamat pagi semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Kembali kita bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan rapat komite yaitu periode tahun 2023 sampai 2025. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Bukit Tunggal yaitu Pak Edi Sugiarno SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri Bukit Tunggal, yang saya hormati Bapak Ketua Komite periode 2023 sampai 2025 yaitu Pak Adi Nugroho, yang saya hormati Ketua Panitia dalam penyelenggara rapat komite ini yang nanti Pak Sudianto yang saya hormati, dan Bapak Ibu Dewan Guru, undangan hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan ini yang kami hormati dan kami hargai. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama nanti adalah pembukaan doa yang nanti disampaikan oleh Ibu Isti. Kemudian ada beberapa laporan yang disampaikan oleh Ketua Panitia dalam rapat komite ini. Kemudian ada sambutan atau arahan dari Kepala Sekolah. Kemudian ada kata sambutan atau yang disampaikan nanti oleh yaitu Ketua Komite baru kita. Kemudian kegiatan rapat ini nanti langsung dipandu oleh Ketua Komite kita yang baru dan hal-hal yang perlu. Kemudian doa penutup dan penutup. Dan kita nanti menginginkan acara memperhatikan segi waktu. Mungkin acara paling lambat selesai pada pukul 12. Kita harus mengkoordinirkan waktu sebaik mungkin. Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Komite Pak Adi Nugroho yang saya hormati, Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Guru beserta Ketua Panitia, kita sangat menyadari pada tahun 2023 ini komite baru berjalan lagi. Walaupun ada dana operasional itu dana bos, rapat komite ini yang disampaikan dengan hormat oleh Pak Sudi SPD. Kami persilakan Pak Sudi. Saya minta kepada Bu Isti untuk berdoa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memimpin doa pada hari ini, semoga kita hari ini berjalan dengan lancar. Marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami bersyukur kepada-Mu hari ini kami dapat mengangkatkan kaki berkumpul di tempat kami di sekolah kami yang kami cintai. Semoga dalam pertemuan kami pada hari ini dalam rapat dapat membawa kepada kemajuan sekolah kami, dapat menjadikan anak-anak didik kami menjadi anak-anak yang cerdas dan dapat membangun bersama-sama dan melakukan sekolah kami menjadi sekolah yang bermutu. Ya Allah ya Rabbi kami dalam musyawarah bimbinglah kami untuk menunggu kesepakatan bersama yang dapat membawa hati kami menjadi ketenangan apapun nanti hasilnya pada dapat kami hari ini. Semoga dapat kami terima dengan lapang dada tanpa ada rasa saling memusuhi, tanpa ada rasa saling kesal, tanpa ada rasa malu. Semoga apapun hasil rapat kami hari ini dapat kami terima dengan lapang dada. Ya Allah ya Rabbi kami, bimbingkan hati dan pikiran kami untuk menuju kesepakatan yang baik dan cemerlang, baik demi kemajuan anak-anak kami maupun sekolah kami. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhan kami, kepada Engkau lah kami mohon
kepada kami yang benar itu benar, yang salah itu salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bisa berdiri ya. Saya ucapkan selamat bertemu dan selamat pagi menjelang siang. Pada kesempatan ini sebelum kita memulai acaranya, saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi untuk hari ini saya menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya atas terlaksananya kegiatan kita ini dalam keadaan yang begini ya, dan tidak seadanya lah gitu. Dalam kesempatan ini sebelum kita mulai, saya mengucapkan terlebih dulu yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN Tegal, juga yang saya hormati Ketua Komite yaitu Pak Adi Nugroho, yang mana waktu-waktu yang dulu telah terpilih menjadi Ketua Komite di SDN 6 Tegal ini ya. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama untuk ya, merencanakan program kerja dari pihak komite untuk sekolah kita ini. Nah, disinilah kita akan sama-sama, artinya tujuannya untuk merencanakan suatu program yang untuk meningkatkan baik itu semangat dari anak didik kita, kemudian dari fasilitas yang belum ada nanti kita akan remuk bersama-sama, terutama untuk dari pihak komite. Nah, di sini kami juga ya dari guru-guru ataupun dari sekolah SDN 6 Tegal ini sangat mengharapkan itu adanya kerjasama dari orang tua ya, kemudian dari pengurus komite, supaya terlaksananya program sekolah kita ini berjalan dengan baik ya. Nah, juga kami dari sekolah memberitahukan bahwa di sini sudah ada 3 pengurus komite selama kami bertugas di sini. Pertama dulu adanya Pak Naim ya, di mana mereka itu sudah menjalani tugas selama 3 tahun, dan kita beritahukan hasil dari kerjasama orang tua bersama komite dan sekolah. Itu ada bangunan yang ada di belakang sana, yaitu kelas Bu Nursinah kalau tidak salah ya. Kemudian waktunya Pak Naim, mereka itu ada memasang papil di depan sekolah kita ini, ya ini hasil kerja mereka. Dan kita juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pengurus komite yang lama yang sudah memberikan bantuan, juga memberikan semangat untuk sekolah di sini ya. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Widodo ya. Pak Widodo itu ada bangunan yang di sebelah sini ya, itu juga atas kerjasama dari orang tua, juga dari pengurus komite yang kedua ya. Nah, kemudian kita masuk di sini, kita baru kemarin ya Pak Adi ya sudah bentuk ketua komitenya dan juga pengurus yang lain. Nah, ini harapan dari sekolah ya, mudah-mudahan dari orang tua
seluruh siswa baik dari kelas 1 sampai kelas 6 SDN 6 Tunggal ini bisa bekerja sama untuk kita sama-sama untuk membantu ya, kelancaran sekolah kita ini agar anak didik kita menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itulah harapan kami. Dan di sini mungkin nanti saya tidak panjang lebar untuk memberitahukan ya pelaksanaan ini tadi. Sebenarnya ini adalah suatu program ya yang harus dibuat oleh sekolah dan dibantu oleh orang tua. Yang kedua ya, untuk penjelasan yang lebih lanjut nanti mungkin dari sekolah-sekolah juga dari pengurus komite yang baru supaya nanti bisa bersama-sama untuk melaksanakan tugas yang telah kita laksanakan sekarang ini. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan dan mohon maaf apabila di dalam sekolah kita di sini ada hal-hal yang kurang berkenan ya selama dalam kegiatan yang sekian puluh tahun di sini ya, baik dari guru juga dari tenaga-tenaga lain yang sifatnya dapat menyinggung perasaan dan baik itu tingkah laku dan perbuatannya, kami sebagai guru di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mengharapkan supaya nanti dari orang tua bisa kita bekerja sama dengan baik. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan dan kemungkinan nanti ada penjelasan lebih lanjut dari Bapak Kepala Sekolah untuk menjelaskan. Saya kira sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Suryani dari kedua panitia dalam pelaksanaan rapat komite pada hari ini. Sekali lagi kami mengambil hormat kepada kepala sekolah SD Negeri yang disampaikan dengan hormat oleh Pak Edi Suryani SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pengurus komite SDN 6 Tunggal yang telah hadir di tempat ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 6 Tunggal dan seluruh orang tua ataupun wali murid SDN 6 Tunggal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat limpahan rahmatnya kita bisa hadir di sini dalam rangka melaksanakan kegiatan rapat komite sekolah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenalkan saya selaku Kepala Sekolah SDN 6 Tunggal menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus komite sekolah yang telah memiliki inisiatif membantu sekolah ini untuk melaksanakan atau merencanakan program-program dalam rangka memajukan mutu sekolah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pembiayaan di sekolah kita ini memang mendapat bantuan dari biaya operasional sekolah atau disingkat BOS. Namun perlu diketahui juga bahwa dana BOS hanya dipergunakan untuk operasional sekolah dan perbaikan ringan ya. Untuk rehab-rehab berat itu tidak diperbolehkan. Ada juknis atau peraturan yang yang tidak bisa dilanggar oleh pihak sekolah ya. Dan ini pada kesempatan ini nanti pengurus-pengurus komite di bidangnya masing-masing nanti akan memaparkan program-program yang telah mereka susun kepada sekolah kita ini. Dalam kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu semua
kita bersama-sama meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita ini dengan cara merealisasikan ya, ataupun melaksanakan apa-apa saja nanti yang akan direncanakan oleh komite sekolah. Oleh karena itu saya berharap sekali Bapak Ibu nanti dalam forum musyawarah kita akan mencarikan solusi yang terbaik yang tentunya tidak terlalu memberatkan Bapak Ibu serta menghasilkan keputusan yang tentunya bermanfaat bagi kemajuan sekolah kita. Demikian sambutan singkat saya berikan. Apabila ada kata-kata yang kurang pantas, mudah-mudahan Bapak Ibu berkenan memaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Sekolah Dito Pak Sugiarno SPG. Mohon dengan hormat kembali menyampaikan sambutannya adalah Ketua Komite baru kita, yaitu dengan hormat kepada Pak Adi Nugroho. Kami bersilakan. Ya. Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu yang di belakang dengar nggak? Dengar ya? Iya, supaya dengar ya. Tes 1, dengar? Oke, soalnya kita harus dengar semuanya ya. Kesempatan kita bisa ketemu pagi ini ya. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, juga Ibu-ibu dan bapak-bapak guru di SDN 6 Bukit Tunggal. Ya, juga yang terhormat Pak Sudi sebagai ketua pelaksana kegiatan kita. Pertama juga puji syukur pada Tuhan ya, kita semua yang pasti semua sehat hari ini ya. Kita bisa kumpul, bisa bersama-sama supaya hidup kita orang Muslim bilang bisa menjadi berkah ya. Kalau di agama lain ya, hidup kita itu juga menjadi berkat bagi orang ya. Terima kasih Pak. Ini ada suatu jadi kita rapat hari ini di sini nanti tidak menjadi beban kita semuanya ya. Bapak Ibu ingat, komite jangan menjadi batu sandungan bagi kita. Komite adalah sesuatu yang bisa dikatakan tempat kita untuk kegiatan sosial. Sekali lagi bahwa komite ini adalah tempat kita untuk kegiatan sosial. Jadi bagi pengurus yang ada di sini, pengurus komite, kita sampaikan sekali lagi bahwa kita menjadi dipercaya menjadi ketua pengurus dan bidang-bidang itu bukan pekerjaan. Supaya Bapak Ibu semua yang hadir, orang tua siswa supaya tahu ya. Ini kebetulan 70% ibu-ibu. Tolong nanti sampaikan ke bapak-bapaknya ya. Pengurus komite itu bukan pekerjaan. Pengurus komite itu adalah kegiatan sosial. Jadi pengurus komite juga tidak dibayar. Kita itu kegiatan sosial bersama-sama. Jadi nanti pengurus dan orang tua siswa kita bekerja bersama-sama untuk kebaikan. Ya, kebaikan di SD kita ini. Supaya kenapa kita sampaikan sekali lagi bukan kegiatan sosial, supaya Bapak Ibu nanti jangan pengurus komite itu menjadi sasaran ya. Jangan sampai terjadi ya. Kita pengurus itu menyampaikan kesepakatan bersama supaya enak. Jadi sekali lagi bahwa posisi orang tua dan kita sebagai pengurus itu tidak jauh beda. Kalaupun SD kita nanti maju Pak ya, jadi tidak ada kata-kata oh karena pengurusnya yang hebat. Tidak. Ini adalah karena orang tua siswa dan pengurus juga pihak sekolah kita bisa bekerja bersama-sama ya. Itu kata sambutan yang saya sampaikan ya, karena nanti kita akan masuk di bidang pembahasan ya, pembahasan program-program juga nanti kesepakatan ya, yang pasti hasil dari kesepakatan itu tidak menjadi beban tapi kita menjadi sukacita.
Oke, saya rasa itu dulu Pak yang saya sampaikan, tidak panjang lebar karena nanti pengurus dan orang tua lebih mendalam lagi di bidang pembahasannya, ya pembahasannya ya. Wah ini bahasa Jawa dikit-dikit. Ya. Padahal sama arep yo, jadi tadi itu aku ya. Oke. Yo. Terima kasih supaya nggak ngantuk semuanya ya. Ketua nih, ketua. Bapak, Ibu kepala sekolah juga kita semua semangat, orang tua juga sama-sama semangat. Ya. Itu Pak Wakil baru datang. Selamat pagi Pak Wakil. Semangat ya, beliau sibuk tapi juga tetap bisa menghadiri. Oke, terima kasih. Ya, Pak Wakil bisa maju Pak Benny, maju Pak sama-sama Pak. Ada TG itu email itu, TG kursi J. Yo, Pak. Oh iya biar kenali akan Pak Wakil nih. Yo. Ya sudah nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Beliau masih atur napas karena baru datang dikejar sama waktu tadi. Oke, ya. Ya nanti maju Pak Wakil kalau udah napasnya teratur Bu, nanti maju beliau. Oke, sekian dulu ya. Terima kasih Pak. Saya kembalikan lagi ke bidang lanjutlah. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, kita berikan spot tepuk tangan kepada Ketua Komite Pak Adi Nugroho ya. Terima kasih, lebih semangat kayaknya ketuanya. Saya sangat yakin ketika Ketua Komite pengurusnya semangat, yang lain pasti lebih semangat. Ya kita semua ya. Nah baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, pengurus komite yang saya hormati, kepala sekolah beserta Ibu Bapak dan Guru, staf SD Bukit Tunggal yang saya hormati sangat pada pagi hari ini. Baik kita masuk dalam paparan komite ini, program-program komite yang akan nanti disampaikan oleh Ketua Komite langsung. Dan nanti Pak Adi, kami mohon maaf, nanti mungkin setelah paparan-paparan itu disampaikan, program-program itu disampaikan, Bapak Ibu yang hadir ini boleh memberikan respon nanti, atau punya ide, atau punya masukan, atau punya saran dalam acara ini nanti yang dipandu penuh oleh Ketua Komite kita Pak Adi Nugroho ya. Kemudian nanti mungkin kami mohon maaf, waktu kami akan batasi, baik bertanya dan dalam penyampaian tolong harus singkat dan jelas. Kalau bertanya yang mana, poin yang mana yang perlu ditanya. Jadi tidak banyak panjang lebar mengingat waktu kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju kita semua? Karena katanya sekarang berbicara harus berbicara yang penting. Itu dikatakan oleh pemerintah kita. Kita setuju ya Pak Adi. Nah untuk berikutnya saya sangat senang melihat semangatnya dari Ketua Komite tadi Pak Adi. Itu rasanya kurang kencang ya. Iya Bu, namanya hidup kita itu harus semangat ya. Kita bisa bersyukur bisa melewati COVID ya, semuanya kemarin itulah kita harus semangat dan kita yakini kita sudah melewati segala situasi yang sangat luar biasa ya situasi, tapi Tuhan kasih kesempatan ke kita semuanya. Sekali lagi hidup kita bisa menjadi berkah atau bisa juga menjadi berkat ya. Itu yang kita inginkan. Yang pasti Tuhan punya maksud di dalam kehidupan kita semuanya. Ya. Pertama kali saya mohon untuk pengurus komite bisa bangkit berdiri pengurus saya supaya untuk dilihat teman-teman. Jadi nanti bisa memperkenalkan kalau bisa mic-nya pengurus bisa berdiri di depan ya. Tolong Pak kita berdiri di sini. Ya. Tolong untuk pengurus. Baik, ya, kita bisa berdiri. Boleh berdiri. Ya. Yuk sama-sama kita ya supaya enak. Kita sepakat berdiri di depan semua dulu ya. Di mana orang tua siswa bisa percaya kalau kita tidak kelihatan ya. Persilakan bagi pengurusnya untuk ke depan dan buat dokumennya. Terima kasih ya. Oke, dan nanti saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Adi Nugroho ya. Umur 50. Asal dari Nganjuk, Jawa Timur. Ya. Sekarang jadi penduduk Kalimantan. Udah hampir 30 tahun saya tinggal di Kalimantan.
Ya. Saya di sini dipercaya sebagai ketua komite. Ya. Ini gantian nanti mulai dari ini ya untuk bergantian perkenalkan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hari Yunarisa. Saya di bidang keolahragaan. Umur saya sekarang 39 tahun. Tinggal di Jalan Paus 23B. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman kita sekalian. Terima kasih Bapak Ketua Komite. Jadi saya perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar, biasa dipanggil Ali ya. Jadi saya di komite ini sebagai di bidang humas ya, masyarakat. Tempat tinggal saya di Jalan Badak 9 nomor 6B, Palangkaraya. Jadi untuk ini saya berharap komite bisa lebih maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dendi. Saya tinggalnya di Jalan Sapan di ujung. Untuk di komite kebetulan saya membantu sebagai wakil ketua komite di sekolah kita di usia 35 tahun. Jadi saya perkenalannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyati. Saya tinggal di belakang sekolah ini, Jalan Sapan 1A. Dan saya di dalam kepengurusan komite ini mewakili agama Islam, bidang agama Islam. Iya, bidang keagamaan agama Islam. Terima kasih. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar apa yang kita lakukan dalam komite ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Ibu Lisa dari Pulang Pisau asalnya. 36 tahun di sini di pengurusan komite. Saya dipercayakan sebagai sekretaris. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, mohon izin. Nama saya Yuliana. Saya alamat di Jalan Banteng Induk dan saya di sini sebagai bendahara. Terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Diana Ilana. Di sini saya dipercayakan untuk bidang akademik. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Sezai. Di sini saya dipercayakan di bidang kerohanian agama Kristen. Terima kasih. Itu bidang apa nanti Bapak? Iya. Baik. Berbeda ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Sini Pak. Sini. Nggak apa-apa Pak Wakil kok. Sudah disiapkan Pak untuk Bapak tadi. Ya, saya di sini nggak apa-apa ya. Nggak usah terlalu kaku-kaku ya. Yang penting di belakang harus benar. Ya, terima kasih tadi sudah perkenalan kita semuanya ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kegiatan komite itu sebenarnya yaitu kegiatan sosial kita, ya. Jadi kembali lagi bahwa kita semua pengurus dan Bapak Ibu nanti kita bekerja bersama-sama, tidak saling menyalahkan. Kalaupun berhasil ya berhasilnya bersama-sama. Dan sekarang tadi ada 2 keanggotaan yang tidak hadir. Kita pun juga tidak bisa terlalu terlalu mengkomplain sekali yang tidak datang, tidak bisa. Seperti orang tua siswa semuanya dari 500 siswa kurang lebihnya itu juga tidak bisa datang semuanya. Kita pun juga bisa memaklumi. Dan nanti kita akan ada
laporan setiap bidang. Nanti kita kasih waktu paling lama 5 menit ya, mengingat waktu juga supaya kita padat dan jelas. Kalaupun nanti ada bidang agama yang tidak ataupun bidang yang lain ya, yang tidak menyampaikan, itu bukan berarti tidak masuk di perencanaan kita ya. Tidak, karena memang nanti setiap bidang akan memberikan laporan. Ini hanya laporan garis besar kegiatan selama 1 tahun. Akan tetapi di setiap bulannya kita juga selalu mengevaluasi dan memasukkan rencana setiap bulan sesuai dengan keadaan. Ya, seperti seandainya kegiatan Isra Mi'raj atau kegiatan keagamaan yang lain ya. Kalaupun nanti di situ tidak tercantum atau kelupaan memasukkan, itu pun kita juga setiap bulan selalu kita akan evaluasi dan kita masukkan. Jadi komite di sini tidak ada namanya pilih kasih, tidak ada. Semua kegiatan yang sekolah tidak bisa menghandle, sekali lagi bahwa dana BOS itu ada, tapi tidak semua dana BOS bisa kita gunakan untuk kegiatan di sekolah. Contohnya, salah satu contoh aja kayak kita di sini tidak ada keamanan. Ini dana BOS tidak bisa kita gunakan untuk membayar bidang keamanan. Padahal bidang keamanan perlu apa tidak? Perlu Bapak Ibu di belakang? Perlu nggak? Perlu ya. Jadi seandainya ada keamanan di depan, yang ada punya anak kelas 1, kelas 2, jadi anak-anak itu tidak liar. Dalam arti juga dia masih termonitor terus ya. Yang pasti untuk keamanan bersama. Jadi orang tua yang di rumah pun juga tidak was-was. Oke, terima kasih. Kami persilakan mungkin dari masing-masing bidang yang ada bisa menyampaikan paparannya. Ya. Terima kasih. Pertama-tama terima kasih juga saya sampaikan kepada perwakilan orang tua yang berkenan hadir untuk ikut rapat komite pada pagi hari ini. Saya mohon maaf karena terlambat karena ada sedikit urusan pekerjaan. Jadi tujuan yang kita undang Bapak Ibu hadir pada pagi ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua tadi adalah kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian masalah program komite sekolah, karena komite sekolah ini bagian daripada unsur pendidikan juga di sekolah. Nah, selain dana BOS tadi ada juga komite sekolah, karena BOS itu banyak sekali penggunaannya, jadi nggak bisa di-cover semuanya urusan sekolah ini dengan dana BOS. Nah, kalau Bapak Ibu kurang yakin, nanti Bapak Ibu bisa buka peraturannya di peraturan menteri dan sebagainya tentang dana BOS dan juga tentang komite. Nah, Bapak Ibu bisa lihat karena kan sekarang internet itu mudah sekali diakses. Nah, seperti itu. Nah, berdasarkan hasil rapat komite dengan pihak sekolah beberapa waktu yang lalu, mengingat juga sekolah kita ini kan ya kita kepengen supaya sekolah ini di SD Bukit Tunggal ini lebih maju, bisa setara dengan sekolah-sekolah SD favorit di tempat lain. Nah, seperti itu. Nah, karena pasti Bapak Ibu juga kan kepengen anaknya juga kan berprestasi, punya skill dan sebagainya, pintar seperti itu. Maka oleh karena itu kami sekolah dan komite itu butuh dukungan dari orang tua murid itu sendiri untuk anak-anak kita yang sekolah di sini. Nah, itu. Nah, ada beberapa program yang kami coba kemarin rembukan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini, jangka menengah, jangka panjangnya selama
kepengurusan komite ini 3 tahun ke depan. Nah seperti itu. Nah salah satu yang sudah berjalan itu adalah kegiatan pramuka Pak ya. Nah itu adalah program ekstrakurikuler sekolah. Nah itu adalah pramuka, dan yang lain itu program-program yang akan dirancang. Yang pertama itu membangun fasilitas ruang tunggu murid. Nah ruang tunggu murid ini penting supaya bisa juga sama kayak sekolah di tempat lain. Nah saya sedikit menyampaikan kalau dana BOS itu nggak bisa untuk membangun gedung baru atau fasilitas baru. Dia bisa digunakan kalau dia masalah sarana itu merenovasi. Salah satu contoh pelapon rusak itu bisa direnovasi pakai dana BOS. Tapi kalau membangun baru itu nggak bisa karena aturannya ada sudah jelas. Nah seperti itu. Yang kedua itu menyiapkan security untuk keamanan kawasan sekolah. Karena jujur mungkin ibu-ibu sudah tahu juga kan, anak-anak ini kan kalau dia sudah pulang sekolah kan ada yang nunggu di rumah tetangga, di situ kan di mana di luar. Nah kita kepengen ke depan itu anak-anak kalau sebelum dijemput itu dia nunggunya di sini, di ruang sini. Nah nggak keluar gitu, jadi kumpulnya di kompleks sekolah aja. Karena kalau misalnya ada apa-apa di luar nanti bapak itu pasti tanya ke sekolah, anak saya di mana, sudah pulang apa belum. Nah repot juga. Nah seperti itu. Nah untuk security ini kenapa diadakan, karena ya mungkin bapak ibu tahu kan sekarang kan kalau PTT itu tenaga kontrak itu kan yang dia di pemerintah itu kan khusus tenaga pendidik, kesehatan. Jadi kalau misalnya kayak security ini kan mungkin itu kan kayak nanti ke outsourcing dan sebagainya. Nah seperti itu. Nah terus yang selanjutnya itu nanti menambah atau melakukan pengecekan tembok dan pagar sekolah untuk menyambut tahun ajaran baru. Nah jadi nanti mungkin tembok atau yang rusak-rusak ini nanti kita bantu itu untuk memperbaiki. Nah, terus yang selanjutnya mempersiapkan fasilitas ekstrakurikuler untuk kegiatan pramuka, membangun fasilitas tempat duduk bagi teman-teman anak-anak kita yang muslim. Nah, jadi nanti difasilitasi untuk membangun fasilitas tempat duduk. Nah, terus memperbaiki tempat tandon air. Nah, itu PR yang dari dana BOS yang belum bisa tercover, seperti itu. Nah, itu untuk program yang jangka pendek. Jadi yang waktu dekat ini yang akan segera dilaksanakan. Nah, seperti itu. Terus yang untuk jangka panjangnya ini membangun fasilitas toilet murid. Nah, toilet di sekolah ini cuma ada 2 yang berfungsi kalau tidak salah. Nah, murid di sekolah ini totalnya hampir 500 kurang lebih. Makanya anak-anak ada yang sekolah shift 2, ada yang shift pertama. Nah, mudah-mudahan ya dukungan dari Bapak Ibu, doa dari Bapak Ibu juga. Nah, kita bisa usulkan supaya mungkin bisa ditambah gedung baru ke pemerintah seperti itu, supaya anak-anak ini nanti semua bisa sekolahnya pagi. Nah, itu program jangka panjang. Nah, terus memperbaiki jalan menuju sekolah. Nah, kalau bapak-bapak ibu termasuk saya juga kan, kalau misalnya hujan kan banjir semua lo keliling di sini lo. Nah, seperti itu jadi PR juga. Mungkin nanti kalau bapak ibu ada masukan dan sebagainya, nanti bisa WA ke pengurus komite misalnya, karena komite ini adalah jembatan orang tua murid dengan sekolah. Jadi apa-apa yang hal-hal nanti yang misalnya dari orang tua usulan dan sebagainya, atau kurang berkenan, atau misalnya nggak cocok misalnya dengan sekolah dan sebagainya, nanti lapor aja ke komite, nanti difasilitasi. Nah, seperti itu. Ada hal-hal yang kurang berkenan misalnya. Nah, ya mungkin itu program untuk jangka pendek dan jangka menengah. Dan
di sini apa namanya, tapi ini kami tidak perlu menyampaikan ke Bapak Ibu tentang apa namanya itu bahan-bahan bangunan yang mungkin nanti diperlukan untuk pembangunan. Nah, terus kami ini di komite ini ada beberapa bidang, salah satu contohnya misalnya di seksi keagamaan, seksi bidang akademik, dan seksi-seksi olahraga dan sebagainya yang lain. Nah, jadi kami menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ke depan sesuai dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah, karena kita ini kan bikin program, salah satu contohnya tadi kayak ekstrakurikuler pramuka, mungkin nanti ada yang misalnya salah satu contoh mungkin pencak silat, tari-tarian misalnya, drum band dan sebagainya misalnya ke depan. Nanti itu akan disosialisasikan ke orang tua murid melalui grup sekolah masing-masing, kan Bapak Ibu kan ada grup kelas masing-masing kan. Nah, nanti itu program-program yang komite bersama sekolah setelah final digodok nanti akan disosialisasikan. Jadi kami harapkan semua murid nanti itu wajib mungkin memilih salah satu daripada kegiatan itu harus ikut. Nah, salah satu contoh pramuka misalnya, bisa juga ngambil yang lain. Nah, nanti kita sosialisasi ke Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk program. Nah, yang selanjutnya, sebagus apapun nanti program kerja komite sekolah ini, kalau nggak didukung oleh Bapak Ibu semuanya ya percuma juga. Nah, kami ini kan seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua itu kan nggak digaji sosial. Nah, cuma kita kepengen sama-sama untuk memajukan sekolah ini. Nah, mungkin nanti ke depan kami dari komite akan menyampaikan melalui grup kelas masing-masing itu masalah ya boleh dikatakan itu uang komite sumbangan sukarela. Nah, seperti itu. Nah, karena kenapa? Karena sesuai aturannya komite ini nggak boleh istilahnya itu kita ngasih istilahnya besaran sekian-sekian ke menarik uang itu seperti itu. Nah, tetapi itu adalah sukarela. Jadi ya nanti semua akan dicatat laporannya dan sebagainya pun akan di-share, disampaikan juga ke Bapak Ibu melalui via grup orang tua itu seperti itu. Nah, nanti kita dibuat WA grup. Nah, karena kenapa? Karena kami kepengen uang sumbangan sukarela, sumbangan komite dari Bapak Ibu itu benar-benar transparan. Jadi penggunaannya 1 rupiah pun kami kepengen semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan buat Bapak Ibu, karena itu uang keringat kita kerja untuk anak-anak kita di sini. Nah, mungkin itu beberapa hal yang kami sampaikan supaya Bapak Ibu tahu pada pagi hari ini. Nah, bisa juga nanti bantu disampaikan ke orang tua yang lain, karena sesuai dengan undangan kami bagi yang memang gak hadir ya berarti otomatis itu dianggap menyetujui nanti hasil rapat komite sekolah ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang dari depan sampai belakang, kalau misalnya nanti ada pertanyaan atau ada masukan, saran dan sebagainya, jangan malu-malu. Nanti berdiri, tunjuk tangan, sampaikan atau maju ke sini, nanti kita catat. Nah, nanti akan kami pengurus komite dari sekolah ini nanti akan merumuskan, rapatkan masukan-masukan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin itu beberapa yang perlu kami sampaikan. Kalau misalnya ada yang kurang nanti bisa pengurus komite yang lain sampaikan. Kalau misalnya ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Pak Wakil, Pak Bendi sudah menyampaikan. Sekarang mungkin dari pihak pengurus mungkin ada ini enggak, maksudnya ada yang nomor sampaikan dulu untuk pengurus.
Sudah ya? Iya. Langsung aja ya. Oke. Jadi tadi gambaran garis besar kegiatan sudah disampaikan oleh Pak Wakil, Pak Bendi, dan nanti saya lagi bahwa setiap bulan melalui WA Group kita selalu sampaikan untuk rencana kegiatan. Jadi setiap bulan selalu ada laporan kegiatan yang sudah berjalan dan rencana kegiatan kedepannya. Itu dari pihak pengurus. Saya kasih kesempatan dulu untuk orang tua yang mungkin ada usulan dan masukan, kami persilakan sebelum kita membahas tentang puncaknya, yaitu tentang anggaran. Nah, puncak kita kan hari ini kesepakatan pembiayaan. Jadi kami persilakan mungkin Bapak Ibu yang ada mau memberikan unek-unek atau masukan, monggo kami persilakan. Ya, diberi kesempatan ya. Diperkenalkan nama dulu ya, dan anaknya selama. Saya atas nama Selvi Sinta atau Mama Reno yang kelas 6A. Saya mau sampaikan untuk ini agama anak saya Reno, kami keharingan. Jadi saya minta menyerahkan kecapi untuk kesenian di sekolah kita penari. Itu aja yang saya sampaikan. Ya, terima kasih. Di orang tua siswa ada. Silakan. Atau bisa lihat ke belakang nggak apa-apa. Nah itu ya. Ya, berdiri di sini boleh ya. Terima kasih. Saya orang tua murid, yaitu anak saya di kelas 4B, Clara. Saya dari seksi kerohanian agama Kristen. Ya, itu program agama Kristen. Kalau bisa les piano dan gitar. Bantuan program hari besar, misalnya Natal dan Paskah, dan mengusulkan guru honorer, guru agama Kristen, dan juga jika bisa diadakan kursi, misalnya seperti kursi lipat. Itu saja. Sekian, terima kasih. Ini mungkin masih di bidang keagamaan, kerohanian. Yang pasti semua kegiatan nanti pihak komite juga akan dengan bijak memberikan bisa dikatakan sumbangan yang dana bos tidak bisa mengcover. Dari pihak komite juga selalu dengan adil, dengan bijak kita memberikan sumbangan ataupun dana yang dikeluarkan dari komite. Sekali lagi bahwa seluruh kegiatan kalaupun belum masuk di bidangnya, itu pun juga nanti setiap bulan di pengurus komite pun juga masih menerima ya. Dalam arti kegiatan-kegiatan apa di bulan Maret, seandainya mau ada Paskah, mau ada Idul Fitri, mau ada perpisahan kelas ya. Kelas 6 itu biasanya ada perpisahan ya. Jadi nanti perpisahannya lebih cantik lagi lah ya. Perpisahan lebih baik lagi. Sebelumnya kan tidak ada kesan kayaknya ya, tidak ada banyak kemarin. Ya nanti tahun ini kita usahakan supaya bisa lebih meriah ya, wisuda atau wisuda kelas 6. Jadi ada terkesan. Ya, alumni dari SD 6 Bukit Tunggal, saya juga dengar tadi sudah banyak menjadi orang. Ya, tapi masih orang ya. Masih menjadi orang ya. Iya ya, bersyukur masih jadi orang ya. Dalam arti ada yang menjadi militer ya, ada yang menjadi pegawai, ada yang menjadi wira swasta. Bisa dikatakan meskipun SD 6 Bukit Tunggal berada di posisi pinggir, tetapi kita bukan menjadi orang pinggiran. Ya, kita pun bisa juga menjadi orang yang berpengaruh di situ. Jadi jangan kecil hati. Kita tetap optimis. Oke, masih ada lagi nggak ya usulan dari orang tua? Yang di belakang mungkin kayaknya saya ini harus lebih enak langsung masuk ya, saya itu gitu loh. Karena seorang pemimpin tidak harus berada di depan terus.
kita juga bisa masuk, jadi sama-sama kita. Bagaimana Bu, ada usulan lagi nggak kira-kira? Nggak ada? Atau kita bahas saja langsung ya, supaya tidak lama-lama ya, nggak bertele-tele, supaya ujung-ujungnya kita itu seneng lah. Kalau bisa jam 11 ya, Bu MC, jam 11 kita pulang aja ya. Nah, kalau sudah sepakat kan nggak usah ditunggu apa lagi ya. Ya, jadi kita kemarin begini, dari pengurus kita bahwa kita tidak akan menentukan jumlah atau besaran nilai, kita tidak akan menentukan ya. Karena apa? Dasar kita kembali bahwa kita ini kegiatan sosial. Jadi Bapak Ibu memberikan itu tidak dengan berat hati. Memberikan bantuan komite itu tidak dengan apa ya, leluh ya. Orang Jawa bilang gerundel. Jangan sampai terjadi. Jadi kita harus plong. Dengan penuh kasih, dengan penuh keikhlasan kita memberikan sumbangan komite ini. Ini usulan dari rapat pengurus yang sudah dilaksanakan minggu yang lalu ya, kita dengan Pak Kepala Sekolah juga yang lain, kita akan menentukan bahwa untuk anggaran kita dengan sukarela. Sukarelanya seberapa? Nah itu ya, sudah sukarela, minta lagi jumlahnya seberapa. Sudah, gini aja. Ini kalau disepakati ya, dengar Bapak belakang Ibu. Jadi sukarelanya gini, Bapak Ibu biasa ngasih uang saku berapa ke anaknya setiap hari? 10.000 ya. Nah, anaknya bisa kasih 10.000 ya. Bagaimana kalau kita 1 bulan kita memberi bantuan 3 kali saku anak sekolah? Itu kalau mau. Kalau tidak keberatan. Kalau yang keberatan kasih 2 kali ya, 2 kali saku anak sekolah. Ya, namanya juga sukarela ya. Sekali lagi sukarela. Kalau masih keberatan 1 kali saku untuk 1 bulan. Itu kalau masih keberatan ya. Bisa ya, minimal 1 kali saku bisa ya kira-kira. Ini sepakat harus ditulis oleh para sekretaris kita karena akan disampaikan ke grup WA kelas masing-masing ya. Minimal 1 kali saku anak sekolah. Dan sakunya berapa? Hanya Bapak, Ibu dan Tuhan lah yang tahu. Ya. Karena sekali lagi kalau Bapak Ibu kasih 1.000 berarti anak Ibu setiap hari kasih 1.000 ini pasti sekolahnya ya. Nah, sepakat semuanya ya. Minimal 1 kali saku untuk 1 bulan. Selebihnya tidak dibatasi. Nah, iya. Iya, silakan. Boleh kasih mic untuk itu. Ini saya tahu Bu Leoni ini kalau nggak protes dia nggak puas dia. Jangankan saya, anggota dewan aja dia protes kemarin. Silakan Bu berdiri Bu, biar kelihatan yang lain Bu. Ya, selamat pagi, langsung. Saya dari wakil 16 untuk mengenai stop tadi. Oh iya. Kan sekarang kan marah tentang penculikan anak itu. Iya. Dan kabarnya di daerah Lumut sudah ada, sana sudah hilang. Iya. Kalau bisa secepat dari sekarang aja kalau ada satpamnya itu diserahkan lah. Terus mengenai jalan yang di depan itu kan yang berlobang-lobang itu. Iya. Itu juga saya pengen juga kayak gitu kan bisa ditimbun gitu. Itu aja usaha saya, terima kasih. Iya. Terima kasih Mama Leoni. Saya kenal beliau sudah 6 tahun yang lalu ya. Dari mulai TK Bu ya. Setiap hari beliau ini memang suka protes. Tapi protesnya protes yang baik. Bukan protes yang tidak baik. Jadi terima kasih orang tua, sudah salah satu orang tua semangat sekali. Dan besok kalau sepakat hari ini, kita besok juga dari pengurus selalu akan secepatnya membuat kerjasama dengan bidang keamanan. Karena bidang keamanan untuk security, kalau tidak kita bikin tenaga kontrak dia juga nggak mau kerja. Ya. Makanya hari ini kita putuskan ada kesepakatan. Ya. Oke, yang tadi itu ya berarti tentang keuangan. Iuran per bulan minimal 1 kali saku anak sekolah. Selanjutnya bebas sampai seberapa. Dan waktu
Waktu mulai tanggal 1 sampai 15. Ya, waktu pembayaran. Nanti dikoordinir di kelas masing-masing. Siapa petugasnya nanti dari pihak kepala sekolah ya. Nah, pihak kepala sekolah yang akan mengatur. Dan yang ketiga, dari pihak komite juga kerjasama dengan pihak sekolah, setiap tanggal 25 itu harus sudah membuat laporan dana penerimaan. Jadi tidak ada kata-kata bahwa dana ini ditutup-tutupin, tidak ada ya. Sekali lagi bahwa kita yang pihak pengurus itu tidak ada kata-kata menutup-nutupin. Kalau Bapak Ibu, kalau belum ada laporan saat ini tanggal 25, molornya, paling molornya tanggal 30, di bulan selanjutnya kami persilakan tidak usah bayar. Setuju? Setuju ya, saya juga setuju. Kalau tidak ada laporan kita harus curiga ya, benar nggak? Namanya kita kegiatan sosial harus jelas kan laporan kita ya. Kalau nggak ada laporan, saya sendiri juga nggak mau bayar. Ya ini konsekuensinya Bu Bendahara. Bu Bendahara kita nanti dibantu sama pihak sekolah Pak ya untuk kegiatan ya. Jadi kegiatan kalau kita membeli sebuah barang pun juga nanti dipotret ya, disampaikan di grup. Nah itu berarti sepakat sudah kita ya. Pertama tentang pembiayaan, kedua tentang laporan. Dan juga laporan kegiatan. Seandainya sekarang bulan Februari ya, rencana nanti bulan Maret apa kegiatan, kita juga diusahakan mencantumkan. Memang laporan kegiatan tidak kaku ya. Seandainya rencana kita ABC, terus realisasinya di bulan Maret nanti ada sampai ABCD, enggak apa-apa. Yang penting laporan ada laporannya. Setiap kegiatan kita ada laporannya. Itu yang komitmen kita dari pengurus kemarin. Mungkin ada yang tidak jelas, jadi enak ya supaya mungkin ada usulan lagi nggak sebelum diketok palu. Pak Ketua, saya mau bertanya ini dulu, mewakili orang tua siswa. Apakah sumbangan sukarela satu jajan tadi itu per orang tua yang ngasih sukarela kan bisa anaknya ada 2-3 di sini. Apakah per siswa anaknya 3 tadi, misalnya anaknya 3 jajannya tadi 10.000 berarti cukup 30 menyiapkan Bapak Ibu ya. Nah, apakah kalau anaknya 1 kayak Pak Risa, amin, nggak masalah, sudah ya nggak usah tanya-tanya. Nah, apakah per orang tua siswa atau per siswa anaknya ini Pak? Itu pertanyaan Pak Ketua mewakili orang tua siswa. Terima kasih. Iya, sekali lagi Bu, kegiatan kita kegiatan sosial ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau memang anaknya 3, kalau mau 3-nya bayar kami tidak keberatan. Kalau membayar anaknya 1 kami juga tidak keberatan Bu. Karena apa? Disinilah antara orang tua dan Tuhanlah yang tahu. Ya, sekali lagi saya tidak usah melihat kontrol satu persatu dari pihak, tidak usah. Kalau Bapak Ibu mampu ya silakan gitu loh. Oh nanti hasilnya juga ada jelas. Dan yang perlu kita sampaikan lagi bahwa laporan penerimaan ya nanti akan kita tulis secara terbuka di masing-masing atau kita laporkan secara terbuka di masing-masing kelas. Jadi seandainya orang tua A, orang tua B, orang tua C bayarnya segini, tidak kita tutup-tutupi. Setuju apa tidak kita? Kira-kira kalau kita sampaikan apa adanya? Setuju ya? Yang punya duit nggak malu ya? Yang punya duit nggak malu ya? Yang nggak punya juga nggak malu ya? Kami yang pasti tidak mendiskriminasikan, tidak membeda-bedakan. Jadi seberapapun kami tetap selalu berterima kasih. Seberapapun uang yang diberikan itu adalah sesuatu bentuk konsekuensi ketulusan dari Bapak Ibu untuk membangun di SD 6 Bukit Tunggal. Sepakatan tolong ditulis ya, sekretaris. Karena apa? Nanti suatu saat bisa ada protes. Loh,
Kenapa Pak? Dilaporkan apa adanya, saya malu Pak. Ya kan? Itu pasti ada protes, tapi kalau sudah kita sepakati, berarti tidak akan ada malu. Maaf Pak, seandainya yang aku punya duit, ya kantongnya agak tebel lah, gayanya pleketeng kan gini. Tapi kalau bayarnya sedikit, pasti dia malu. Ya? Dia belajar nggak malu tadi. Ya, gimana supaya nggak malu ya? Ya yang sesuai aja lah. Seandainya anakku tak kasih saku 20.000, masa aku bayarku 10.000? Ya? Gimana Bapak Ibu di belakang? Ini kok ayah Demayong setuju ya? Aman ya? Pak, Bapak Peci Putih itu kawan juga. Aman ya Pak ya? Ah, sip. Jadi enak kita tidak ada paksaan sekali lagi ya. Kita sama-sama nongkrong waktu beli bakso sama Bapak itu saya nongkrong ya. Kalau kita ada kelas Pak, nanti kita nggak enak makannya bakso Pak. Nggak jadi ke bakso. Karena saya itu juga sering sekawan sama beliau-beliau ya. Jadi enak ya. Komite 6 Bukit Tunggal kita percaya semua berjalan dengan lancar ya. Amin, setuju semuanya? Setuju. Oke, saya rasa mungkin ada masukan. Kalau tidak ada masukan berarti sudah aman ya, tinggal bayarnya aja ya. Oke, silakan kalau ada masukan, monggo Bu. Iya. Yang pasti tadi ya, cara pembayarannya dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu dikumpulkan di kelas. Mungkin Pak Kepala Seksi juga Pak bantu untuk teknis pembayarannya Pak kan? Ke siapa Pak? Iya. Oke, gini aja. Untuk pembayaran itu teknisnya nanti akan disampaikan lewat WA ya. Yang pasti bayarnya ke kelas ya. Nanti bendara kelas berhubungan dengan bendara komite. Ya. Ya itu Pak Kepsek. Kami kan. Iya ini. Karena masalah komite ya Bu. Ya ini betul ya. Berarti rencana bendara sekolah ini usulan dari Ibu Guru. Nah ini kayaknya kalau saya mikir sampai ke situ bisa tambah habis rambut saya nanti. Enggak lah, kita bagi-bagi tugas. Ini tugasnya Pak Kepala Sekolah monggo Pak. Bagi-bagi rezeki kan, kalau namanya bagi-bagi tugas itu jangan dibilang bagi beban, tapi bagi rezeki. Monggo Pak. Ya, terima kasih Pak. Mengenai mekanisme pembayaran ya, untuk mekanismenya nanti akan ada ditunjuk bendahara sekolah ya, yang nanti juga akan berkoordinasi dengan bendahara komite. Bendahara sekolah nanti yang akan mengumpulkan uangnya dari Bapak Ibu semua dan nanti akan menyerahkannya. Penyerahannya mungkin tanggal 15 ya Pak ya, diserahkan ke bendahara komite ya. Bendahara komite nanti bisa ke sekolah lagi ya untuk pengumpulan dananya. Ya, jadi dikumpulkan melalui bendahara sekolah ya. Nanti akan diumumkan lebih lanjut ya, untuk penunjukan bendahara sekolahnya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekali lagi nih Pak Bendi Pak, ada usulan lagi nggak masukan sebelum ditutup? Monggo, silakan Bu, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di depan, bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di belakang juga ya, saya belum tak kenal dengan orang tua ya. Nah, ini saya usul sebentar ya. Saya guru olahraga di sini, tapi saya kasih masukan sebentar. Nah, begini pengalaman kami, karena kami sudah mengajar 33 tahun ya. Pengalaman kami selama memegang ini dulu bukan komite dulu ya, BP3 dulu bukan komite. Nah, pengalaman kami selama mengajar itu kami sudah sering juga memegang uang komite. Nah, ini tidak bisa kalau saya dengar ngopi-ngopi dari luar tadi ya, tidak bisa kalau bendaharanya langsung uang ikhlas, tidak begitu. Karena manusia ini kan berbeda-beda ya. Nah, jadi bendahara satu orang ditunjuk di sekolah, satu orang guru ditunjuk di sekolah jadi bendahara, lalu bendahara dari orang tua. Dengan lagi tadi saya nguping dari luar
pembayaran tanggal 1 sampai tanggal 15 ya Pak. Itu pembayaran ya tadi. Nah, maksud kami pembayaran tidak usah kita batasi tanggal 1 sampai 15, tidak usah kita batasi karena kantor kita beda-beda. Ya, kantor kita beda-beda, jadi pembayaran tidak usah kita batasi. Pembayaran mau tanggal berapa? Karena di situ di bendahara dia ada bukunya. Hari ini tanggal 1 bulan Februari dia bayar berapa bulan. Lalu bulan depan dia mau bayar habis lunas. Itu kan tidak menutup kemungkinan begitu bagi orang tua yang mampu. Nah, bagi orang tua yang tidak mampu, kita tidak bisa mematok tanggal 1 sampai tanggal 15. Ya. Nah, itu kami saran kami ya, saran kami. Lalu kemarin kami di sini sudah ada kemarin itu apa SK. Ini kami sudah ada SK kemarin ya. Ketua Pak Sudianto, Bendahara Bu Isti. Siapa tahu di sekolah langsung SK itu langsung kita jalankan. Ya, Bendahara Bu Isti, Sekretaris Bu Wirani. Ini kita punya SK kemarin rapat komite ini ya Pak. Bapak Kepala Sekolah yang mengeluarkan SK itu ditandatangan juga oleh Ketua Komite. Siapa tahu kita langsung pakai yang itu aja, bendahara sekolah langsung Bu Isti di bendahara sekolah. Jadi orang tua yang membayar ke sekolah langsung berhubungan dengan Bu Isti. Bu Isti lagi berhubungan dengan bendahara orang tua setiap akhir bulan. Ya. Nah, walaupun dia membayar ini 1 sampai 15, dia membayar tanggal 20, enggak apa-apa, laporannya masuk ke bulan depan. Ya. Enggak apa-apa, kita tetap diterima. Jangan lalu mendengar tadi Bapak Ketua bilang membayar tanggal 1 sampai tanggal 15, lalu oleh lambat tanggal 15 sudah, lalu tanggal 16 sampai berikutnya lalu tidak membayar, menunggu tanggal 1 lagi. Tidak, ya. Tetap dibayar terus setiap hari. Yang mau membayar tetap jalan terus setiap hari. Ya, karena ada bendahara di sekolah. Nah, hanya itu yang dapat kami tadi cerita dari luar ya. Nah, atas perhatiannya kami mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Ya, selamat pagi. Terima kasih Bu ya masukannya bahwa sebenarnya kami tadi itu bisa dikatakan tidak bermaksud untuk membatasi, cuma untuk pelaporan. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 15 itu dilaporkan. Tapi kalau masukan bahwa yang tanggal itu juga no problem jangan saya. Cuma pelaporannya aja nanti harus mungkin di bulan kemudiannya. Karena kalau laporan tidak dibatasi nanti nggak selesai laporannya. Mungkin seperti itu Bu ya. Jadi boleh tanggal berapa Bu, jadi yang ini, tapi paling nanti laporannya masuk di bulan selanjutnya, penerimaan di bulan selanjutnya. Oke, terima kasih Bu masukannya. Jadi saya rasa semua udah jelas juga ya. Memang yang masuk laporan tanggal 1 sampai 15, tanggal 15 ke atas kemungkinan laporan di bulan berikutnya. Ya. Dan untuk yang kepengurusan bendahara sekolah itu bukan kewenangan dari komite, kewenangan Pak Kepala Sekolah. Ya. Tapi untuk kesepakatan tadi mungkin ada yang tidak jelas kan? Atau ada yang perlu ditanyakan supaya sebelum diketok palu sudah clear semuanya. Kita tidak usah bertele-tele. Yang pasti ada kesepakatan setiap bulan juga program disampaikan laporan dan rencananya. Kalau tidak ada, mungkin Pak Kepala Sekolah, Bu, dipersilakan Bu. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Ketua Komite dan juga Dewan Guru, dan juga saya tidak lupa menyampaikan sapa saya kepada orang tua murid juga yang dikasihi, bahwa pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan beberapa hal begitu terkait menyikapi dengan apa yang sudah kita bahas pada kesempatan hari ini. Tadi kita sudah mendengarkan ada beberapa program yang sudah disampaikan oleh Wakil Ketua. Ada program jangka pendek dan jangka menengahnya. Hanya saja di dalam program itu tidak detail gitu, tidak secara spesifik menyebutkan apa itu begitu. Jadi seperti misalnya yang dicontohkan tadi, misalnya pembangunan toilet itu berapa banyak. Nah
sesuatu program itu tidak akan terlaksana kalau tidak didukung dengan dana. Jadi apalagi tadi saya juga mau sedikit protes juga Pak Ketua Komite, saya juga mau setuju dengan Ibu Ermi, karena kita melihat kecenderungan ini kadang-kadang sikap meniru. Jadi kalau kasusnya seperti itu artinya, tapi kita berdoa semoga memiliki kesadaran semua begitu, tiap orang tua murid untuk mendukung segala program kita. Tapi kalau kenyataannya nanti hal yang pahit kita terima. Misalnya karena ada kasus, ada dari anak atau orang tua yang tidak melaksanakan seperti apa yang sudah kita sepakati ini. Sehingga nanti ada saling tiru gitu. Udah aman mereka kok yang gak bayar gitu Pak. Jadi kita mencari yang pahitnya aja dulu, jangan yang manisnya. Jadi kalau seperti itu nanti program kita nggak akan jalan. Sementara tadi saya tanya dengan Evina berapa murid kita jumlahnya 580. Kalau kita ambil standarnya aja 10.000 satu orang, itu ketetapannya harus misalnya itu hanya 5 juta 5 juta 80 atau 5 juta 800? 80. Nah jadi sementara program kita ini banyak. Jadi kita harus memilah skala prioritasnya apa. Jadi beberapa program-program itu kita pilih. Nah, dalam pemilihan itu supaya kita tidak berantem nanti loh, kok yang itu duluan, kok yang nggak sesuai. Jadi kita tetapkan sekarang yang mana kira-kira yang paling prioritas yang harus kita upayakan. Nah, untuk kita kejar. Jadi yang budgetnya besar, memerlukan biaya yang besar, mungkin itu kita jangka panjang gitu. Jadi mungkin itu ya Pak Ketua, Pak Kepala Sekolah yang harus kita prioritaskan apa dulu gitu. Jadi kita nggak rame nanti membicarakan loh kok program yang itu yang diutamakan sementara ini penting. Jadi kalau dalam hal ini kita membahas bersama, jadi kita tahu apa yang menjadi program skala prioritas kita yang mau kita capai dalam waktu dekat ini. Dan yang paling urgent, yang paling harus kita laksanakan. Nah kemudian itu yang pertama. Nah yang kedua juga kalau bisa, karena dari program tadi kan ada saya mendengar bahwa ada fasilitas pramuka misalnya. Bagaimana kalau kan ini sangat berhubungan dengan apa? Dengan dana BOS juga. Nah jadi kalau bisa, kalau pramuka itu kita fokuskan di dana BOS aja. Sehubungan dengan segala fasilitasnya dan apanya semua di dana BOS. Jadi tidak ada meskipun berbeda ya, pembahasannya berbeda. Mungkin di dana BOS itu membicarakan tentang anggaran pelatih dan seterusnya pendamping. Tapi di dana komite dia membicarakan tentang fasilitasnya apa-apa. Dan itu harus spesifik juga disebut apa yang menjadi kebutuhan tadi sehubungan dengan fasilitas misalnya pramuka. Nah jadi kalau bisa nih Pak, kita fokuskan aja gitu. Kalau pramuka memang di dana BOS aja kita usulkan. Kalau komite di komite gitu. Jadi supaya kita enggak terkecoh gitu. Nanti di situ ada dana pramuka, di sini ada dana pramuka. Jadi masing-masing kalau kita tidak memperhatikan nantinya itu menyangkut kontrol kita juga gitu. Jadi kita akan melaksanakan segala program kita ini tentunya dengan kontrol bersama. Jadi tercapai atau tidaknya itu semua kita yang tahu. Nah jadi makanya alangkah lebih baiknya kalau saya Pak menyarankan supaya yang mana yang prioritas begitu supaya bisa kita laksanakan sesegera mungkin gitu. Dan saya juga mau menambahkan poin yang ketiga tadi, mungkin dari agama Kristen tadi, saya hanya menekankan saja yang masalah untuk memberikan les piano dan gitar itu, sebenarnya kebutuhannya itu untuk mendatangkan pelatih aja kok. Jadi itu kesediaan anak-anak yang mau ikut begitu, tapi kita ingin mendatangkan pelatih aja. Nah, jadi itu aja yang mau saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf, dan saya kembalikan kepada Bapak Ibu yang di depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu ya. Ya, Ibu Yenita ya, Guru Agama Kristen, dan kebetulan anak saya juga Kristen Bu ya, terima kasih. Jadi gini ya Bapak Ibu, apa yang Ibu Yenita inginkan itu juga memang sebenarnya kami sudah berusaha spesifikasi sedetail mungkin. Tapi kita menyadari bahwa pengurus komite itu kita sosial. Berapa kali kita untuk mengumpulkan
ada yang kesibukan kayak Ibu Sekretaris kemarin ke Kapuas dan kemana-mana, ya. Yang lain juga Pak Bendi kejar target, ya, wakilnya. Kami juga sudah sepakat untuk membuat sedetail mungkin kegiatan. Tapi ingat bahwa ini kegiatan sosial, mereka ini bukan karyawan saya. Jadi saya sebagai ketua tidak bisa memaksa kamu harus selesai besok. Tidak bisa, Bu. Karena kembali lagi kita sosial, tapi kita mempunyai keinginan bersama yang sama-sama kuat. Secara teori kita harus sedetail mungkin menyampaikan. Tapi pelaksanaannya kita nggak usah kaku-kaku, ya. Yang fleksibel. Karena mungkin kalau Pak Kepala Sekolah nyuruh Pak Sudi, dia punya otoritas, ya. Tapi kalau ketua komite Ibu Lisa mau kerjakan, nggak bisa. Sekali lagi bahwa kita bukan sosial, bukan bawaan saya. Semua itu rekan kerja sosial. Jadi itu mohon maaf, kami sudah berusaha tapi kemampuan kita juga terbatas. Juga saya berunding dengan Pak Kepala Sekolah, Pak, kita nggak usah molor-molor karena kalau kita semakin ngumpulkan nggak bisa, pasti tidak bisa hari ini untuk pertemuan. Kalau kita kaku tidak bisa. Ya sudah, terus Kepala Sekolah bagaimana Pak enaknya? Enaknya kita yang penting maju, kita sampaikan. Nah, program kalaupun di tengah jalan kita itu seandainya ada revisi, ada apa, boleh, kita nggak kaku kok. Kalau dana bos mungkin sudah tertera jumlahnya, tapi komite tidak tertera jumlahnya. Seberapapun dana yang ada, itu yang akan kita gunakan. Loh. Terus kalau komite nggak berjalan, tidak ada yang bayar, ya tak sampaikan aja ke Kepala Sekolah, Bapak Ibu nggak mau bayar. Hah? Bapak Ibu bisa laporin saya? Nggak bisa, Kepala Sekolah juga nggak ada haknya. Ya, Kepala Sekolah juga nggak ada hak, Bapak mau saya. Tak tinggal aja, cuek aja dulu. Ya Bapak Ibu ingat semuanya di belakang, ya kita ini sosial. Kalau Bapak Ibu tidak mau bayar, ya nggak ada kegiatan, tak laporkan aja ke Kepala Dinas. Mau Bapak Ibunya nggak mau diajak kerja sama. Jadi itulah santai. Jadi saya nggak tegang-tegang, Bu. Jadi kepala ketua komite nggak tegang, aku juga nggak nama baik saya. Nama kita semuanya kalau baik. Ya ini sekedar Bu apa? Yang ini terjadi bukan berarti saya nggak konsekuensi nggak, Bu, ya. Saya harus optimis juga, ya. Harus semangat juga. Itu yang tentang program detail, Bu, ya. Tapi kalau program utama kita yang harus dilaksanakan, kembali saya sampaikan, pertama juga membuat ruang tunggu anak-anak, ya. Di samping sepeda motor parkir itu program pertama yang akan kita kerjakan, ya, membuat ruang tunggu dan untuk security, ya, supaya ada security dan anak-anak kelas 1, kelas 2 bisa menunggu di ruang tunggu, ya. Terus program selanjutnya membuat MCK itu yang utama, ya. Dan selanjutnya nanti akan berjalan sesuai keadaan. Seandainya hari April keagamaan apa, Mei keagamaan apa, ataupun kegiatan apa itu bisa dimasukin sambil berjalan. Saya bisa. Jadi kita tidak kaku, ya. Terus yang selanjutnya tadi apa yang ketiga tadi, Bu, ya? Bu Yunita tadi apa, ya? 3 kali pertanyaan aja tadi, ya? Masuk ke agama, ya. Dalam saya rasa kalau menurut saya keagamaan itu kan berjalan semua nanti berdasarkan dana yang ada. Iya, betul, Bu. Prioritasnya dulu yang pertama, sudah selesai itu, misalnya kita nanti membuat ruang tunggu, kemudian ada sekrutinya sudah dapat, Bapak Ibu sekalian, itu dananya yang ada ini, lalu kita laksanakan itu. Kok dananya masih belum cukup? Bagaimana nanti kita berpikir lagi sebagai orang tua dari komite, kita berpikir bagaimana solusinya lagi yang belum cukup duitnya nih tadi nih. Lalu kita diberi tunggu. Kemudian yang diusul oleh Bapak Ibu tadi tentang keagamaan itu berjalan sesuai dana yang ada, akan dibantu oleh komite dan pihak sekolah. Seperti itu mungkin, ya. Iya. Mungkin seperti ini, ya. Intinya kita maju dulu, ya. Perang dulu, ya. Dan nanti kalaupun ada perbaikan di jalan. Ya, seperti orang berusaha itu kalau hitung itu nggak bakal berjalan, ya. Saya itu kata orang swasta. Kalau hitung tuh pasti orang tuh takut, ya. Nggak jalan-jalan hitung terus nggak jalan-jalan, ya.
Tapi kalau kita berjalan, kalau ada kesalahan ini, oh ya sambil kita baiki. Yang pasti kesepakatan bersama. Kita yang pasti semua orang tua, pengurus dan pihak sekolah kita mempunyai satu atmosfer, satu tujuan yang sama. Setuju semuanya? Ya sudah, tinggal Pak Wakil mungkin bisa menyampaikan selanjutnya Pak. Lebih fokus aja Iya. Pak yang ketiga itu. Oh, lebih fokus ya? Fokus kalau ke dana bos aja dia. Kalau ke komite Oh ya, komite. oh ya, setuju itu lebih bagus, aman. Tidak komite. Ya, terima Benar. kasih. Ya Pak Wakil. Ya, terima kasih dari masukannya. Biar semangat Pak. Oh, Maju Pak. nah, dari sini aja. Ayo Wakil kita harus maju, setuju ya Wakil, harus semangat ya. Ayo Pak, semangat Pak. Ayo Pak. Ini lebih mudah. Sudah terlalu tegang ya tadi. Ya, jadi begini ya. Jadi saya menyampaikan sekali lagi, yang kami sampaikan ini adalah program kerja. Nah, untuk masalah teknis kan sudah saya sampaikan tadi, akan di-share di grup sekolah, grup wali kelas. Salah satu contoh, membuat ruang tunggu. Nah, itu kan biayanya kan kita nggak tahu. Nanti kan ada konsultannya misalnya perlu biaya 10 juta. Nah, nanti kami sharekan dari guru pihak sekolah share ke grup wali kelas tadi itu. Nah, jadi komite sekolah membangun ruang tunggu biaya 15 juta, rinciannya ini. Nah, itu nanti maksudnya kalau kita bahas sekarang sampai besok mungkin nggak selesai kita ini. Nah, ini sudah mau jam 11, ada yang lapar mungkin katanya. Nah, seperti itu. Nah, itu maksudnya. Nah, supaya jadi tapi kami mengapresiasi masukan-masukan dari Bapak Ibu, guru-guru semuanya. Nah, tadi ada dibahas juga masalah program tadi. Memang kita nanti kan ada skala prioritas. Salah satu contoh WC juga. Itu nanti dihitung dulu biayanya semuanya. Nah, daftar keperluan materialnya apa aja. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau menyumbang proses misalnya atau nyumbang batako atau apa, ya langsung antar aja ke sekolah. Nah, seperti itu. Tapi nanti disampaikan di grup sekolah karena kami komite ini nggak mungkin membuat grup satu sekolah ini 500. Nah, kecuali kami bikin di yang Telegram itu bisa banyak orang. Kalau WA itu paling 200 berapa orang aja gitu nomor itu. Makanya kami bantu nanti komite itu mensosialisasikannya nanti masalah teknisnya di perwali kelas masing-masing. Nah, salah satu untuk program yang masalah kayak keagamaan tadi, misalnya kayak kecapi atau les piano, untuk agama Islam pun ada. Nah, itu nanti programnya. Nah, makanya nanti secara spesifiknya itu disampaikan di perwakilan masing-masing kelas itu tadi. Nah, pasti nanti ada biayanya. Contoh, misalnya kayak les piano, itu kan memanggil pelatih sekian. Nah, itu kami sampaikan ke Bapak Ibu. Nah, nanti anak-anak yang mau ikut daftarkan siapa. Jadi nanti kami tentukan jam hari apa, jam sekian di sekolah misalnya latihannya segala macam. Siapa yang ada pianonya bisa dibawa, diajari di sini. Nah, pasti nanti kita sampaikan masalah teknisnya. Misalnya kayak di agama Islam, misal contohnya ini mengadakan untuk pelatih hasbi misalnya, karena nanti ke depan mau ada latihan misalnya. Nah, kalkulasi biaya contoh ini misal 200.000. Nah, itu nanti kan disampaikan. Nah, jadi semua budget komite itu dana-dana itu per bulan, per 3 bulan, per tahun itu semua. Makanya gunanya kita itu membayar iuran komite tadi yang mungkin minimal 10.000, ada yang 1 juta misalnya, ya terserah. Nah, karena kan semakin banyak memberi, semakin banyak ini banyak juga pahalanya, banyak juga berkatnya kan seperti itu. Kan untuk anak kita juga itu salah satu contoh. Nah, sekali lagi kami menyampaikan bahwa ya
tujuan kita rapat ini adalah pertama ya memang memperkenalkan pengurus komite Dewan Guru, pengurus komite yang baru ini ke Bapak Ibu semuanya, dan menyampaikan secara garis besar masalah program jangka pendek atau menengah komite sekolah kita. Ke depan kalau misalnya ini sudah berjalan, Bapak Ibu misalnya ada keberatan, ada masukan dan sebagainya, silakan sampaikan lagi. Nggak perlu misalnya di forum rapat misalnya. Nah, tetapi nanti mungkin ke depan kita juga akan undang lagi Bapak Ibu rapat lagi, misalnya ada hal-hal yang memang urgent dan sebagainya yang mungkin belum tercover di saat ini, atau ada hal-hal lain nanti yang mungkin perubahan yang kita nggak tahu kan. Nah, nanti pasti kan kami sampaikan, infokan ke orang tua ya, seperti itu. Ya mungkin itu tambahan dari saya pada siang hari ini. Saya kembalikan ke Pak Ketua atau Pak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semuanya. Saya ingin menyampaikan bukan untuk masalah pendanaan ya, untuk masalah kegiatan anak-anak. Berhubung anak saya sendiri kan sudah kelas 6. Nah, untuk kegiatan di sekolah saya sebenarnya ingin meminta tiap kali kegiatan dicantumkan di situ di WA group itu diwajibkan atau enggak. Masalahnya anak-anak ini biasanya itu otot-ototan sama kita. Keperluan kita itu ada juga di rumah kan. Keperluan anak-anak juga ada juga. Nah, soalnya kelas 6 ini ada sebagian anak-anak itu ada yang diliburkan ke les, ya kan, di luaran. Nah, ada yang ada kegiatan ngaji atau gimana. Pas kebetulan kebetul dengan kegiatan sekolah. Lah anak-anak itu kalau sudah dikasih tahu hari ini ada kegiatan, itu seakan-akan harus anak-anak itu. Kita nanti otot-ototan sama anak-anak yang di rumah, sedangkan dia sendiri ada kegiatan lain-lainnya di rumah gitu. Nah, saya kira cukup itu yang ingin saya sampaikan, dan meminta itu tiap kali ada kegiatan ada kegiatan wajib, nah itu dia bisa kasih tahu sama anaknya. Nah ini loh WA-nya dari sekolah ini, nggak apa-apa nggak ikut, yang penting dengan catatan dari pihak sekolah juga meminta apa alasannya nggak bisa ikut kan gitu kan. Ya, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya telah diberikan. Nah, untuk kegiatan ya ini ada yang sifatnya wajib, yang enggak ya. Yang wajib itu contohnya kegiatan pramuka ya Bapak Ibu ya. Pramuka itu diwajibkan untuk kelas 3 sampai kelas 6 ya, karena ini masuk dalam struktur kurikulum 2013 dan ini juga ada penilaiannya ya. Lalu apa saja yang lain? Ada kegiatan les kan salah satu disebutkan. Untuk kegiatan les itu tidak diwajibkan. Ya, bagi yang mau silakan, bagi yang enggak itu enggak apa-apa. Ya, tidak dilarang untuk tidak mengikuti ya. Artinya ini adalah kegiatan atau program tambahan dari sekolah ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut nanti kalau nggak ikut les nanti anak-anaknya nilainya rendah. Enggak, tidak ada hubungannya ya antara anak yang ikut les dengan yang tidak ikut dengan prestasi anak ya, itu tidak ada hubungannya ya. Itu cuma untuk menambah pengetahuan anak aja ya, atau untuk persiapan untuk ujian nanti ya. Itu aja Pak ya, terima kasih. Kegiatan yang diwajibkan ya, tetapi ada halangan ya, boleh izin ya. Wajib itu nggak harus ya, nggak mesti yang harus turun walaupun dalam keadaan sakit ya. Kalau ada halangan ya, itu boleh saja izin ya, seperti itu. Terima kasih. Bidang komite saya rasa sudah selesai ya, sudah final. Perlu disampaikan saya lagi nggak? Udah jelas semua ya? Ya, terima kasih semua, berarti nyimak semua, tidak ada yang tidur hari ini ya.
Ya, saya rasa terima kasih Pak kegiatan pembahasan di internal komite. Untuk selanjutnya juga pemberitahuan kita pasti via WA Group dan waktu kita serahkan kembali ke pihak sekolah. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada ketua komite dan kepengurusan komite dan Bapak Ibu undangan yang hadir saat ini yang sudah bersepakat dalam membantu mitra kerja dari SD Nanam Bukit Tunggal ini. Jadi kita sudah menyetujui seperangkat kegiatan-kegiatan yang sudah diprogramkan di dalam kegiatan tadi dan sudah dibaca melalui kepengurusan komite. Jadi tidak ada kata tanda kutip di sana negatif, tetapi ini persetujuan kita bersama. Bagaimana kita mengerti dunia pendidikan ini adalah sangat penting kita untuk menentukan generasi yang pintar, generasi yang cerdas. Itu semua kerjasama kita, bukan hanya berada di tangan guru, tetapi di tangan orang tua siswa juga, supaya pendidikan kita ini bisa maju. Oleh sebab itu kita berikan tepuk tangan aplaus pada hari ini luar biasa ya. Sangat luar biasa rapat hari ini. Kami sangat menyetujui dan kami mendukung dari kepala sekolah, guru-guru, rekan-rekan kerja beserta staf-staf Nanam Bukit Tunggal atas karya dan kerja tahun 2023 sampai 2025 ini yang diatur oleh pengurusan. Dan juga kita menyadari tadi seperti dikatakan Pak Adi beserta pengurus tidak bisa kerja sendiri tanpa bantuan Bapak Ibu sekalian. Memang benar, itu semua kita saling kerjasama. Oleh sebab itu karena sudah berdasarkan hasil sepakat Pak ya, nanti tinggal menjalani Pak. Ya, nanti masalah dana tadi berilah dengan kemampuan dan keikhlasan kita supaya bisa menjadi berkat. Apa yang Anda persembahkan, apa yang kita persembahkan buat SD Nanam Bukit Tunggal, mari kita persembahkan tanpa ada keluh kesah. Dan itu sudah tadi dikatakan disalurkan melalui bendahara. Jadi kami ibu bapak guru bukan tidak mau, mungkin nanti para orang tua murid yang akan menulis langsung kepada bendahara yang sudah ditentukan. Karena mengingat masalah dana, nanti kalau bapak ibu gurunya sibuk mengurus dana, kita tidak tahu di sana ada orang yang tidak senang, sedang menghitung duit datang, nah nanti bisa punya masalah. Jadi mari kita atasi semua itu. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada bapak ibu yang hadir, yang luar biasa. Doa kami biar Tuhan selalu memberkati pekerjaan usaha Bapak Ibu undangan yang hadir di tempat ini, dan juga semua diberikan kesehatan yang baik oleh Tuhan sehingga kita bisa bekerja sama dengan baik atas pertolongan Tuhan juga. Oleh sebab itu dalam mengakhiri acara ini kami mohon dengan hormat untuk doa penutup dari yang beragama Kristen Ibu Yenita, kepada guru yang beragama Kristen Ibu Yenita untuk doa penutup kepada kita pada hari ini, mengakhiri acara kita ini supaya kita bisa kembali melaksanakan aktivitas kita kembali ke rumah kerja dan sebagainya. Kepada guru agama Kristen mewakili, kami persilakan. Ada Ibu Yenina sudah pulang. Ibu Bernece, iya, karena kita mau terakhir sudah. Ada informasi kepada pengurus, katanya nanti bertahan setelah kita doa dan penutup agak bertahan sejenak. Mungkin nanti dari seksi olahraga ya, mungkin usul nanti Pak ya, seksi olahraga boleh kita nanti ada serasa silaturahminya, misalnya ada main poli dari orang tua siswa, boleh senam bersama Pak, boleh programnya nanti Pak kalau bisa, supaya ada silaturahmi kita itu loh. Jadi jangan sampai tidak kenal dengan gurunya. Nah itu artinya silaturahmi kita ya, bisa melalui senam, apa nanti itu program olahraga. Kan silakan Ibu Bernes yang beragama Kristen. Tadi sudah disampaikan. Ada tidak? Ya. Mari kita tutupkan dulu, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa berdasarkan agama yang saya harapkan. Kita berdoa mulai. Puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena atas kebaikan dan kemurahan kami bisa dipersatukan, dikumpulkan di tempat ruang kelas SD Nanam Bukit Tunggal ini. Siapapun kami Tuhan, Engkau berkenan memberkati kami, menjadikan kami mitra kerja yang baik,
dari kepala sekolah, guru-guru beserta staf SD dan Bukit Tunggal bekerja sama dengan ketua komite pengurus dan orang tua khususnya Tuhan dalam mitra untuk meningkatkan pendidikan khususnya di SDN 6 Bukit Tunggal ini. Mari Tuhan Engkau memberikan hati yang baik buat kami. Mari Engkau memberikan kemampuan, kebijakan, kepintaran buat kami agar kerjasama kami tidak stop sampai di sini. Mari kami selalu menjalin kerjasama yang baik untuk menata, mendidik, membimbing anak-anak yang sangat kami kasih yang dititip di SDN 6 Bukit Tunggal ini. Terima kasih atas waktu pada hari ini secara presiden. Kami berterima kasih sekali karena kami seide sepikir pada saat ini. Jadi buat kami dengan ikhlas memberikan dengan sukacita untuk pembangunan baik itu seperti pembangunan yang ada baik jangka pendek dan jangka panjang. Mari Tuhan berkati semua itu agar berjalan lancar dengan baik dari periode 2023 sampai periode 2025. Kami serahkan semua itu Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap bapak ibu yang akan pulang sebentar nanti. Tuhan menjaga, melindungi mereka dalam perjalanan. Sesampai mereka di rumah, sesampai mereka di pekerjaan, di kantor sebagai pemerintah, bekerja sebagai swasta, petani, apapun pekerjaan mereka. Mari Tuhan memberkati mereka dengan penuh semangat kembali, sehingga dipulangi mereka dengan sukacita, dengan senang hati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Pengurus komite mungkin bertahan dulu katanya sebentar ya. Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Apabila ada hal yang tidak berkenan kami mohon maaf. Biar kembali beraktivitas dengan penuh semangat ya. Kami persilakan Bapak Ibu boleh pulang. Yang tidak pengurus, yang pengurus silakan nanti melanjutkan apa yang perlu dibicarakan dalam waktu. Ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih kami ucapkan Bapak Ibu ya. Ya, sekali lagi terima kasih semuanya.